Hai semua, kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, RP Movie. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Don't Breathe yang dirilis pada tahun 2016. Eits, tapi sebelumnya saya tak bosan-bosan untuk mengingatkan kembali subscribe, like, dan komen di bawah ini ya, biar Mimin makin semangat buat kontennya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekelompok pencuri di kota Detroit, yaitu Rocky, Alex, dan Manny yang merupakan pemimpinnya. Mereka sedang melakukan pencurian di sebuah rumah mewah. Mereka juga sudah lama melakukan pencurian karena hanya itulah keahlian yang bisa mereka lakukan. Alright, so just like last time, no cash until... Setelah berhasil mencuri barang berharga di rumah tersebut, mereka langsung menuju tempat penampungan barang curian dan di sanalah mereka akan menjual barang-barang hasil curian mereka. Di tengah perjalanan, Rocky memberitahu Alex bahwa ia dan Manny sedang mengumpulkan banyak uang agar bisa pindah ke California. Awalnya, Rocky mengajak Alex untuk ikut ke California, tapi karena Alex masih mempunyai orang tua di Detroit, akhirnya ia menolak ajakan tersebut. Tak lama mereka pun bertemu dengan Raul, yaitu orang yang menampung barang-barang hasil curian. Karena curian kali ini tidak menghasilkan banyak uang, Raul pun menyarankan mereka bertiga agar mencuri uang tunai saja. Raul memberitahu bahwa ada seorang veteran militer yang bernama Norman yang tinggal di lingkungan sepi dan hidup sendirian. Norman memiliki simpanan uang di rumahnya kurang lebih dari $300.000. Uang itu diberikan oleh keluarga kaya raya yang tak sengaja menabrak putri Norman hingga meninggal. Sebagai uang perdamaian, keluarga pengendara memberi uang sogokan kurang lebih $300.000. Norman pun terpaksa menerima uang tersebut. Mengetahui hal itu, Manny dan Rocky semakin bersemangat untuk mencuri uang Norman. Jika mereka berhasil mencuri uang itu, mereka tak perlu melakukan pencurian selanjutnya lagi. Awalnya Alex ragu untuk ikut karena jumlah uang yang mereka curi terlalu banyak. I'm not doing this one. Seriously? Setelah lama berpikir, akhirnya Alex pun memutuskan untuk ikut dalam rencana pencurian tersebut. Tapi sebelumnya mereka memantau rumah Norman dari dalam mobil. Saat itu Rocky bercerita bahwa ia sangat ingin kembali lagi ke California bersama dengan adiknya Didi. Rocky memang berasal dari California, namun setelah ayahnya meninggalkan mereka, akhirnya mereka pun datang ke Detroit. Ibu Rocky mulai bersikap kasar padanya dan membuat Rocky kerepotan. Rocky sangat merindukan California tempat ia dibesarkan, maka dari itu ia ingin kembali lagi ke sana dengan adiknya dan hidup bebas dari ibunya. Tak lama, Manny kembali ke mobil dan saat itu mereka sempat berpapasan dengan Norman dan anjingnya. Ternyata Norman mengalami kebutaan akibat ledakan di Iran saat ia sedang berperang. Hal itu dapat mempermudah pencurian mereka. Jam 2 dini hari mereka kembali ke rumah Norman. Langkah pertama, mereka membuat anjing Norman pingsan. Kemudian Alex meminta Rocky masuk ke dalam rumah Norman melalui jendela kamar mandi sambil membawa remote modifikasi untuk mematikan sistem keamanan rumah tersebut. Setelah berhasil, Rocky membuka pintu utama agar Alex dan Manny bisa masuk. Setelah di dalam, mereka mulai mencari keberadaan berangkas tersebut. Manny juga menyiapkan gas agar Norman tidak sadar sementara waktu. Saat ia masuk ke dalam kamar Norman untuk meletakkan gas tersebut, ia terkejut melihat Norman yang tiba-tiba terbangun. Setelah sekian lama berkeliling, mereka menemukan sebuah pintu yang terkunci. Karena Manny sudah membuat Norman pingsan, ia pun berani membuka pintu tersebut menggunakan pistolnya. Alex menolak karena hal itu dapat menimbulkan keributan.
Akan tetapi, Manny dan Rocky tetap ingin membuka pintu tersebut dengan pistol agar tidak memakan waktu lama. Think you can crack it open? Alex yang tidak ingin terlibat lebih jauh memutuskan untuk meninggalkan kedua temannya. Setelah berhasil merusak gembok pintu tersebut, mereka terkejut karena Norman yang tiba-tiba saja muncul. Who's there? Meskipun ia buta, ternyata Norman memiliki indera pendengaran yang tajam. Dengan mudah ia membuat Manny tak berkutik dengan merebut pistol yang dibawanya. Yeah, that's right. I know what's in there. Kemudian Norman bertanya ada berapa orang di rumahnya. Manny menjawab bahwa hanya ada dirinya. Itu dilakukannya untuk menyelamatkan Rocky dan Alex. Manny meminta maaf dan meminta agar Norman melepaskannya. Namun Norman langsung menembak Manny yang membuat ia tewas di tempat. Rocky yang berada di sana sangat syok. Rocky berusaha untuk tak membuat suara dan bersembunyi di dalam lemari. Kemudian Rocky langsung menghubungi Alex yang ternyata masih berada di dalam rumah. Saat ini Alex sedang bersembunyi di kamar mandi. Mengetahui rumahnya telah dimasuki orang asing, Norman langsung menutup semua pintu dan jendela kamar mandi yang telah dirusak. Setelah itu Norman mengecek berangkasnya yang berada di dalam lemari tempat Rocky bersembunyi. Saat itu Rocky melihat dengan jelas kode berangkas uang tersebut. Ketika Norman pergi, Alex langsung bergegas menuju tempat Rocky berada. Mereka mulai berdiskusi untuk keluar dari rumah itu. Karena semua pintu dan jendela telah ditutup oleh Norman, Alex mempunyai ide untuk keluar dari ruang bawah tanah. Sebelum pergi, Rocky mencoba memasukkan kode berangkas yang ia lihat tadi dan ternyata berangkas tersebut berhasil terbuka. Rocky pun langsung memasukkan semua uang ke dalam tasnya. Setelah itu, Alex dan Rocky bergegas kabur dari sana. Saat akan pergi, mereka hampir saja ketahuan oleh Norman. Ketika situasi dirasa aman, Alex dan Rocky pun masuk ke ruang bawah tanah. Sesampainya di bawah, mereka sangat terkejut melihat seorang wanita terikat berada di sana. Gadis itu bernama Cindy dan ialah orang yang telah menabrak anak Norman. Karena kasusnya ditutup, ternyata Norman masih tidak bisa terima Cindy dibiarkan bebas. Ia pun menculik Cindy dan mengurungnya di tempat tersebut. Cindy meminta Alex dan Rocky untuk membawanya keluar dari sana. Awalnya Alex tak mau menolong Cindy karena mereka sedang buru-buru kabur dari rumah itu. Akan tetapi, Rocky tak tega dan akhirnya menolong Cindy. Kemudian Cindy memberitahu bahwa ada sebuah kunci yang bisa melepaskannya dan kunci itu juga bisa membuka seluruh pintu yang ada di rumah itu. Dengan cepat, Rocky dan Alex membuka berangkas tempat kunci tersebut berada. Setelah mendapatkan kunci tersebut, mereka segera kabur dari sana. Ketika mereka berhasil membuka pintu bawah tanah, tiba-tiba Norman datang dari pintu itu dan langsung melayangkan beberapa tembakan. What's wrong? Salah satu tembakan mengenai Cindy dan ia pun tewas di tempat. Melihat ada kesempatan, Alex dan Rocky pun bersembunyi. Walaupun Norman tidak bisa melihat, tapi ia bisa merasakan tembakannya mengenai Cindy yang membuat Norman sangat bersedih. Karena ia tak sengaja membunuh Cindy. Norman pun menjadi sangat murka dan ia mematikan semua lampu di sana. Sehingga Alex dan Rocky tidak bisa melihat keadaan sekitar. Kemudian terjadilah aksi kejar-kejaran, lalu Alex dan Rocky berhasil meloloskan diri. Baru saja keluar dari ruang bawah tanah, mereka dikejutkan dengan kehadiran anjing Norman yang sudah kembali tersadar. Dengan cepat mereka langsung memasuki salah satu kamar. Karena jendela di kamar mandi itu tertutup teralis, Alex menyuruh Rocky untuk menaiki saluran udara yang ada di sana. Sedangkan Alex akan mengalihkan perhatian Norman. Saat Alex sedang menahan pintu, anjing Norman berhasil masuk dan mendorong Alex keluar dari jendela, yang membuat Alex terjatuh di atas kaca rumah tersebut.
Sedikit saja Alex bergerak, ia akan terjatuh dan kembali masuk ke dalam rumah tersebut. Di saat akan menyelamatkan diri, tiba-tiba saja Norman menembak kaca tersebut sehingga Alex terjatuh ke dalam rumah Norman. Dan terjadilah pertarungan antara Alex dan Norman. Meskipun Norman buta, dia sangat kuat dan membuat Alex kewalahan. Kemudian Norman mengambil gunting rumput dan langsung menusuk Alex. Sementara Rocky yang berada di saluran udara menemukan jalan keluar, ia pun berusaha membuka jalan keluar tersebut, tapi sayangnya Norman langsung menarik Rocky ke dalam rumah. Norman membuat Rocky pingsan dan setelah beberapa saat Rocky pun terbangun dalam keadaan terikat. Dan terungkaplah alasan Norman menangkap Cindy karena ia ingin Cindy bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena ulah Cindy yang menabrak putri Norman, ia menjadi sangat kesepian. Ia pun ingin mempunyai anak lagi kemudian menculik Cindy. Meskipun telah menerima uang damai, ia masih tak terima jika Cindy hidup bebas dan tak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketika nanti anak Cindy sudah lahir, dia tidak akan kesepian lagi. Norman juga berjanji kepada Cindy akan membebaskannya setelah anak Cindy lahir. Karena Rocky penyebab dari tewasnya Cindy dan calon anak Norman, maka ia pun memaksa Rocky untuk mengandung anak dari dirinya. Mengetahui hal tersebut membuat Rocky memberontak dan histeris. Saat Norman akan menyuntikkan spermanya ke dalam rahim Rocky, beruntungnya Alex datang tepat waktu dan menyelamatkan Rocky. Dan ternyata mayat yang tertusuk tadi adalah mayat dari Manny. Setelah Rocky terbebas, ia langsung memukuli Norman. Kemudian mereka segera kabur dan saat membuka pintu depan, tiba-tiba saja Norman muncul dan langsung menembak Alex. Rocky yang melihat hal tersebut langsung lari sekencang-kencangnya disusul oleh anjing Norman yang terus mengejarnya. Rocky langsung berlindung ke dalam mobil Manny, namun tas berisi uang tersebut malah jatuh di luar mobil. Karena ia terus diincar oleh anjing Norman, ia pun berusaha untuk menjebak anjing itu di dalam bagasi mobil. Singkat cerita, Rocky berhasil menjebak anjing tersebut dan ia berhasil mengambil tas berisi uang itu. Namun, tanpa ia sadari, Norman telah berada di sana dan kembali menyeret Rocky ke dalam rumahnya. Tak mau menyerah begitu saja, Rocky mengambil remote modifikasi milik Alex untuk memanggil polisi dari sistem keamanan rumah Norman. Suara alarm yang sangat keras membuat pendengaran Norman terganggu. Kesempatan itu digunakan Rocky yang langsung mendorong Norman ke ruang bawah tanah. Merasa Norman sudah tewas, Rocky langsung beranjak dari sana dengan membawa uang milik Norman. Di scene akhir terlihat Rocky yang sudah berada di bandara bersama adiknya. Mereka berencana hidup bersama di California dengan uang hasil curian tersebut. Ketika melihat berita, Rocky sangat terkejut melihat Norman yang masih hidup. Takut Norman mencarinya, Rocky bergegas mengajak adiknya masuk ke dalam pesawat menuju California. Habis. Gimana? Seru banget kan filmnya? Nggak nyangka sih ending filmnya bakalan setegang ini. Karena awalnya Rocky yang udah ketangkep kirain bakal jadi pengganti Cindy untuk disekap di sana ya kan? Nggak taunya malah bisa lolos dong. Dan di ending cerita sebenarnya di full movie-nya itu, di scene akhirnya ada diperlihatkan ketika Norman diwawancara dan ditanya ada berapa orang perampok yang masuk ke dalam rumahnya. Norman menjawab 2 orang saja. Otomatis Rocky kaget kan, dan sampai akhir film tidak diketahui alasan Norman menjawab hanya 2 perampok saja. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ada 3 orang perampok, 2 tewas dan 1 lagi yaitu Rocky yang berhasil kabur. Oke deh, cukup sekian pembahasan kali ini. Kalau ada salah mohon maaf ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Thank you.